Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi terakhir perkuliahan praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Materi terakhir ini tentang tax code atau pajak sama inventari atau persediaan barang. Silakan teman-teman pakai file latihan 3.dat yang pernah kita buatkan card file dan link akunnya. Dan silakan buka juga untuk latihan 3.doc atau yang Word-nya. Di bawah itu ada materi persediaan barang dagang. Kita akan membahas yang di sini dan nanti akan menambahkan sedikit tentang pajak. Saya tidak membahas pajaknya, tapi untuk settingan pajak ya umum digunakan. Baik teman-teman, silakan dibuka mayopnya, file latihan 3.dat-nya ya. Ini yang kemarin kita buat ya. Nah, sekarang kita lanjut di materi untuk pajak dulu atau tax code. Di bagian menu bar list, silakan pilih tax code. Oke, tampilan pajak seperti ini ya. Ada beberapa list pajak sudah dibuatkan oleh Mayop ya secara otomatis. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan 2 pajak saja. Yang tidak digunakan itu kita hapus. Sisa 2 pajak GST dan NT. Cara hapusnya sama ya. Sama seperti kita hapus account list. Yang pertama, kita hapus dulu yang EXP. Ini kita hapus, silakan dibuka, double klik atau klik panahnya, kemudian di menu bar edit pilih delete tax code. Oke. Hapus yang lain juga. Oke. Sisa 2 pajak GST dan NT ya. GST itu seperti pajak pertambahan nilai kalau di Indonesia ya, PPN. Pajak yang umum biasa digunakan di dunia ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut untuk pajak GST, silakan dibuka ya. Bagian tax code itu ubah jadi PPN. Jadi kode pajaknya PPN, deskripsinya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Oke, kita ubah jadi pajak pertambahan nilai. Tax type-nya biarkan saja good and service tax ya, rate-nya juga biarkan saja 10%. Nah, untuk yang di linked account for tax collected ya, ini untuk pajak masukan ya, pajak masukan. Yang kedua itu pajak keluaran. Nah, sementara kita belum punya account list pajak masukan dan pajak keluaran ya. Buka, klik saja. Nah, di sini tidak ada pajak untuk pajak masukan dan pajak keluaran. Kita new detail account ya. Nah, yang di sini account classification-nya itu pilih liability. Kalau sudah, kita kasih kode 9998 aja ya. Enter. Kita simpan paling bawah. Kemudian account name-nya itu kasih keterangan pajak masukan. Nah, jangan di oke dulu, silakan teman-teman klik new lagi 1 kali, tambahkan 9999, silakan enter atau tab buat pajak keluaran. Oke, jadi kita buatnya ada 2. Kalau sudah oke. Nah, bisa dipanggil ya, panggil kembali. Itu tadi kita pakai liability kode 2 ya. Nih, pajak masukan. Yang satunya pajak keluaran. Oke. Untuk linked card for tax authority itu tidak usah diisi. Ini maksudnya kalau misalnya mau bayar pajak itu nanti mau pakai cardnya siapa ya. Kita tidak usah buat. Silakan teman-teman oke. Jadi pajaknya itu tadi, yang pertama kita hapus dulu pajak yang kita tidak gunakan, sisakan NT dan GST. Kemudian yang GST tadi kita ubah seperti ini ya. Oke. Materi selanjutnya
yaitu inventory ya, persediaan barang. Inventory, silakan masuk di komen inventory ya. Seperti biasa masuk di bagian listnya, yaitu item list. Nah, nih bagian all item, kita langsung new. Oh ya, saya minimize dulu. Oke. Di bagian all item silakan teman-teman new. Nah, item number itu adalah kode barang ya. Kode barang. Yang pertama BRG 01. Item numbernya BRG 01. Silakan enter atau tab. Nah, nama barangnya, name-nya Galaxy S7 Edge. Ini ya. Ini nama barang. Lanjut, di bawah itu ada checkbox. Silakan dicentang semuanya. Yang pertama, buy this item. Berarti dia membeli item ini. Pada saat kita beli item itu masuk di mana? Di sini sudah ada clue-nya cost of sales account. Berarti kodenya kode 5. Ya. Kode 5, ambil yang HPP barang dagang ya. HPP barang dagang. Yang kedua, sell this item. Ketika dijual mau masukkan di item mana? Di sini clue-nya adalah income account untuk tracking sales. Silakan kode 4, cari penjualan barang dagang. Nah, ya. Penjualan barang dagang. Yang ketiga, inventory this item. Jadi persediaan ini masukkan di akun yang mana? Oke, di sini di aset ya. Sebagai inventory, item inventory. Berarti cari persediaan, aset kodenya 1. Nih, persediaan. Oke. Saya ulang lagi, yang pertama cost of sales account itu ambil yang HPP barang dagang. Yang kedua income, ambil yang sales yaitu penjualan barang dagang. Yang ketiga itu inventory atau persediaan barang dagang. Lanjut di tab buying detail. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini buying detail yang pertama kita isi adalah measure. Measure itu adalah satuan ya, satuan barang. Karena di sini kita tidak ada penjelasan satuannya apa ya. Kita pakaikan saja unit ya. Number of item per buying. Oke, pada saat kita beli dia hitungannya apa? Apakah dia per lusin? Ya, kalau lusin tadi di sini isinya 12 ya. Karena di sini unit itu hitungannya 1. Berarti tetap input 1. Lanjut tax code when box. Oke, bagian ini untuk tax code pajaknya. Kalau di kasusnya tidak ada keterangan bahwa ada pajak, PPN atau apa segalanya, silakan kita pilihnya NT saja. Ketik saja N. Nanti akan muncul NT. Cukup ini saja di input. Yang di bagian bawah itu tidak perlu di input. Nah, sebenarnya untuk yang pertama itu minimum level for restocking alert. Di sini untuk notifikasi. Jadi kalau misalnya stok kita di sini saya input 2 gitu ya. Nah, nanti kalau stok kita tinggal 2, maka kita akan dapat notifikasi dari Mayop bahwa kita harus nambah ya, restocking. Oke, di sini saya tidak buat. Kemudian primary supplier for reorder. Jadi misalnya kita mau beli khususnya Samsung S7 gitu ya, Galaxy S7 Edge Gold itu khusus di Samsung misalnya seperti itu, maka di sini kita bisa pakai suppliernya siapa. Terus supplier item numbernya, kalau di sini kita setiap perusahaan itu punya item number atau kode barang berbeda-beda. Bisa jadi kalau kita menggunakan di sini BRG 01, bisa jadi ya perusahaan lain itu tidak pakai BRG 01, misalnya apa gitu. Nah, terus yang default reorder quantity, ini defaultnya. Jadi pada saat kita mau pesan barang, setiap kali pesan barang, misalnya kita selalu pesan 10 pieces gitu ya, 10 unit, itu bisa kita isi di sini. Tapi kalau misalnya kita kadang pesan 2, kadang pesan cuma 1, atau kadang 10 langsung, itu tidak usah diisi default reorder quantity. Ingat-ingat teman-teman, buying detail diisi cukup satuan, kemudian number of itemnya berapa, pajaknya apa ya. Kalau sudah lanjut di selling detail ya. Best selling price, ingat di sini hubungannya dengan selling, penjualan ya. Penjualan berarti untuk best selling price berarti harga jual. Ingat di sini saya punya kasus ada harga beli
ada harga jual. Berarti kita di sini menggunakan yang harga jual, jangan sampai salah ya. Jadi best selling price pakai harga jual. Berarti untuk BRG 01 harga jualnya 3.800.000. Oke, silakan 3.800.000 tanpa titik. Oke, enter atau tab untuk meyakinkan tidak salah input ya. Oke, selling unit of measure-nya kita pakai unit juga ya. Per unit kita jualnya. Number of item per selling unit juga 1. Oke, text code ketika laku ya. Pakai NT saja karena tidak ada keterangan di kasusnya pakai pajak atau tidak ya. Oke, cukup. Kalau sudah ya cukup 3 saja yang kita input, selling detail, buying detail tadi, dan profile ya. Oke, kalau sudah jangan di oke, silakan teman-teman langsung new saja ya, new. Lanjut yang BRG 02, enter atau tab, kemudian masukkan namanya ya, Galaxy A8 2018. Untuk yang checkbox yang di bawah itu sudah otomatis karena kita di awal sudah membuatnya. Nah, jadi tinggal melanjutkan, dan ini sama ya, sama. Kalau sudah ini tidak usah diubah lagi, silakan lanjut di buying detail. Klik. Nah, untuk buying of measure-nya, satuannya kita samakan saja ya, pajaknya sama. Berarti untuk buying detail tidak masalah. Lanjut langsung di selling detail. Nah, yang kita ubah adalah best selling price-nya. Di sini untuk Galaxy A8 5.850.000. Enter. Oke, ini ya. Oke, harganya sudah dirubah, satuannya sama, item per selling juga sama ya, pajaknya juga sama. Kalau sudah, lanjut item yang ketiga ya, BRG 03. Silakan langsung teman-teman new saja, caranya sama ya. Lanjutkan sampai yang BRG 09 ya, kerjakan sampai BRG 09. Kalau sudah terakhir ya di Oppo F5 Plus, silahkan di OK. Oke, baik teman-teman, ini sudah item list ya, item list untuk barang dagang. Silakan teman-teman close ya. Selanjutnya kita input harga beli. Oke, teman-teman harus perhatikan untuk harga beli nanti kalau tertotal ya, itu akan sama dengan nilai persediaan barang dagang. Di sini 365.500.000. Nah, itu harus sama. Oke, kita tidak perlu menotal manual, nanti Mayap akan menghitung secara otomatis dan kita harus input dengan benar. Catatan untuk inventory ya, harga beli itu tidak bisa dihapus. Nah, pada saat salah maka kita harus membuatkan jurnal balik dan kita input yang baru, tapi yang lama itu tidak akan terhapus. Ada historinya. Karena apa? Di sini tidak boleh dihapus karena meminimalkan kesalahan user. Yang kedua, jangan sampai ada korupsi. Nah, di sini juga ada ya. Jadi inventory takutnya nanti di sini stoknya 13 ya, tapi diinput sama countingnya cuman 10 misalnya, jadi 3 itemnya atau kemana? Nah, itu dia masalahnya. Tapi di sini teman-teman harus input sebenar-benarnya ya, karena saya tidak akan membahas jika input salah ya, karena itu agak panjang caranya. Oke, jadi teman-teman perhatikan, silakan di bagian inventory ya, di inventory teman-teman masuk di count inventory. Nah, tampilannya seperti ini. Inputan data barang itu sudah ada ya. Nah, di sini ada on hand, kemudian ada counted dan difference. Nah, bagian counted itu kita input manual stok dari persediaan barang. Nah, stok barang kita ini ya, stoknya. Oke, perhatikan, hati-hati input sesuai kode barangnya. Nah, kebetulan di sini saya buatkan kode barangnya secara urut. Nah, maka di sini juga di itemnya inventory-nya juga urut ya.
Kalau misalnya item barangnya tidak urut, maka teman-teman harus perhatikan. Oke, BRG 01 13 pieces. BRG 04 10, BRG 05 10, BRG 06 11, BRG 07 15 ya. BRG 08 15 dan 20. Oke. Kalau sudah diinput, semua stoknya, counternya sudah diinput, silakan klik tombol adjust inventory. Klik, akan muncul adjust informationnya. Nah, di sini ada default adjustment account. Silakan teman-teman pilih persediaan barang dagang, use account. Kalau sudah, klik tombol continue. Nah, sampai di sini ya, klik lagi continue. Maka akan tampil jurnal seperti ini ya. Di bagian atas ya, ada date seperti sebelumnya, kita pakai periode di sini. Oke. Periodenya 31 Desember 2019. Silakan teman-teman ubah 31 bulan 12 2019. Oke, enter atau tab. Memonya itu kita buat saldo awal persediaan barang. Oke. Kalau sudah, nah di bagian unit cost ya, kita input harga beli. Oke, ini harga beli ya. Sesuaikan harga beli dengan kode barang. Nah, sekali lagi kebetulan saya punya di sini kode barangnya berurut, maka nginputnya enak ya. Karena di sini juga sesuai BRG 01, BRG 0 sampai 09. Unit cost-nya silakan teman-teman langsung input sesuai harga beli. Oke, 3 juta tanpa titik, kedua. Pakai panah ke bawah saja ya. Tidak usah enter, pakai panah ke bawah. 5 juta, 2.500.000 tanpa titik semua ya. Oke, bisa dicek lagi ya. 3 juta, 5 juta, 2,5 juta, 3 juta, 3.500.000, 2.500.000, 2.300.000, 1.300.000, 4 juta. Oke, hati-hati, ini harus benar ya. Kalau sudah yakin, silakan klik tombol record. Tidak terasa. Silakan teman-teman lihat hasil record inventory kita tadi di report ya. Klik aja panahnya. Kemudian ada inventory. Bagian list item summary ya, display. Nih, saya gedein. Hasilnya 365.500.000. Oke, perlu diingat bahwa persediaan barang kita 365.500.000 dan saya sama. Berarti itu seimbang. Baik teman-teman, demikian materi terakhir untuk mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.